Halo. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sramawati Ahmad dari kelas 1G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Penciptakan iklim kelas. Pengertian iklim kelas. Iklim kelas adalah lingkungan keilmuan, sosial, emosional, dan lingkungan fisik di mana para peserta didik belajar. Iklim ditentukan oleh konstelasi interaksi berbagai faktor, mencakup interaksi antara guru dan peserta didik. Iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara pendidik dan peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan memengaruhi proses belajar mengajar. Jenis-jenis iklim kelas. 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. Yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Ada 3 jenis suasana kelas yang dihadapi oleh peserta didik setiap harinya. Yang pertama, suasana kelas autokrasi. Dalam suasana autokrasi ini, guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, suasana kelas laissez-faire. Pada suasana kelas ini, guru sangat sedikit, bahkan sama sekali tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya, serta banyak memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang ketiga, suasana kelas demokrat. Dalam suasana kelas demokrat ini, guru memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanajemen kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Menciptakan iklim kelas yang positif. Yang pertama, modeling atau mencontohkan. Modeling atau guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. Yang kedua, memedulikan penelitian. Mendukung pentingnya memedulikan siswa yang memiliki persepsi bahwa pada guru peduli terhadap mereka melaporkan hasil motivasi yang positif seperti tanggung jawab yang lebih pro-sosial dan sosial, upaya akademis, dan kekayaan pengendalian diri yang lebih besar.
Tampaknya siswa ingin guru peduli terhadap mereka sebagai murid dan manusia. Yang ketiga, ekspektasi positif. Ekspektasi juga memengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Secara spesifik, guru yang berperilaku sesuai dengan pola-pola yang diidentifikasi oleh penelitian cenderung memperlakukan siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi tinggi secara berbeda dengan siswa-siswa yang mereka anggap sebagai siswa yang bermotivasi prestasi rendah. Yang keempat, efektivitas pengajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, memuji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik, dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Ciri-ciri iklim kelas yang baik. 1. Membangun kedisiplinan siswa di dalam kelas. 2. Menciptakan hubungan positif antara guru dan siswa di dalam kelas. 3. Mengkreasi hubungan positif antar siswa di dalam kelas. 4. Membangun dinamika kelompok di dalam kelas. 5. Bekerja sama dengan orang tua siswa. 6. Menggunakan metodologi pembelajaran. 7. Memotivasi dan menumbuhkan gairah belajar. 8. Mengoptimalkan aktivitas belajar mengajar. 9. Siswa mendapatkan perilaku adil, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-baiknya. 10. Menciptakan aturan yang baik. 11. Memecahkan macam-macam masalah. 12. Mengoptimalkan sumber daya kelas untuk meningkatkan produktivitas proses pembelajaran. Tujuan penciptaan iklim kelas. Tujuan mengemukakan penciptaan iklim kelas yang kondusif, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.